Setiap orang itu pasti pernah yang namanya ngerasain kehilangan dan kepergian seseorang yang begitu ia sayangi. Dan setiap orang juga pasti pernah ngerasain hal yang dimana ia begitu trauma sehingga sulit untuk move on. Bahkan diri sendirinya aja bingung harus ngelakuin apa untuk dirinya sendiri agar bisa membiasakan diri tanpa hadirnya dirinya lagi. Kadang pengen banget ya timbul perasaan yang dimana pengen deh memulai kembali sama dia, pengen deh memperbaiki lagi. Dan Tuhan bisa gak sih bawa dia kembali? Bisa gak sih semua tuh terjadi lagi walaupun itu hanya sekali? Bahkan itu ngebuat diri kamu ngerasa bahwa kamu adalah seseorang yang dimana kamu belum bisa untuk melupakan dia. Dan kamu masih merasa bahwa dia masih bisa kembali buat kamu. Hey, buat menyembuhkan rasa trauma itu juga gak mudah. Dan buat move on juga gak mudah. Kalau misalnya ada orang yang bilang, move on doang tuh gampang, tergantung gimana diri kita sendiri aja. Buat aku tuh, pernyataan itu tuh tergantung orangnya sih. Dan kita gak bisa menyamaratakan setiap orang tuh. Karena setiap orang tuh memiliki traumanya tersendiri, memiliki problemnya tersendiri, dan memiliki lukanya tersendiri. Kalau misalnya ada orang lain yang bilang hal seperti itu, gak usah didengar. Mereka gak ngerasain jadi kamu, dan mereka gak tahu apa yang kamu rasain gitu loh. Mungkin orang-orang sekitar kamu menganggap kalau kamu tuh sampai sekarang masih sendiri mungkin karena belum bisa move on. Atau mungkin ya karena emang kamu masih pengen sendiri aja. Padahal ya ada luka yang orang lain gak tahu. Dan mereka cuma bisa berasumsi aja. Berasumsi bahwa orang-orang yang sampai sekarang masih sendiri itu mereka memberikan pernyataan yang dimana mereka atau orang-orang itu adalah orang-orang yang gak bisa move on. Padahal ya fase sendiri itu juga gak selamanya menyenangkan gitu loh. Ketika harus berdamai dengan luka-luka yang udah terjadi, terus berdamai dengan rasa kesepian, kesendirian, dan semua itu juga gak mudah. Jadi stop, dengerin omongan-omongan orang lain yang emang itu gak berimpak positif buat diri kamu. Yang tahu lukanya kamu, itu kamu sendiri. Yang tahu gimana sakit dan traumanya kamu, ya kamu sendiri gitu loh. Orang lain gak tahu. Orang lain gak tahu gimana susahnya kamu menghadapi semua itu. Dan orang lain gak tahu gimana effortnya kamu untuk menyembuhkan luka-luka yang selama ini menjadi sumber trauma kamu. Dan juga yang dahulunya menjadi sumber kebahagiaan kamu. Hai semuanya. Apa kabar? Aduh, aku seneng banget deh kalau misalnya udah bisa nyapa kalian lagi. Aku seneng banget kalau misalnya udah bisa nemenin kalian lagi. Gak tau ya, kayak kebahagiaan aku tuh kalian semua sih. Dan aku ngerasa kayak kalian tuh definisi keluarga kedua aku. Jadi kalau misalnya aku lagi gak upload tuh nyariin gitu loh. Bukan kalian aja yang suka nyariin aku pun suka nyariin. Karena bagaimanapun juga aku berusaha untuk memberikan yang terbaik. Dan aku berusaha semoga kalian juga gak pernah bosan. Oh ya, by the way, ada yang ketinggalan nih. Apa ayo? Yes, seperti biasa. Gimana kabarnya hari ini? Apakah selama aku terakhir upload beberapa hari yang lalu ya? Apakah selama aku gak nemenin mood kamu bagus? Hari kamu baik? Dan gimana? Ya walaupun emang dalam setiap hari itu gak akan selalu berakhir baik ya. Pasti ada hal yang bikin gak baik lah.
Tapi semua itu tergantung juga sih, karena kan gak mungkin kan hari-hari kita tuh akan selalu diwarnai dengan kebahagiaan, keceriaan. Ya kalau bisa ada problem sedikit, gak apa-apa, kita fight lagi, kita berjuang lagi, kita hadapi semuanya dengan kita hadapi dengan penuh ketabahan. Dan aku harap doaku selalu sama sih dari awal aku ngonten sampai sekarang, yaitu semoga apa yang menjadi sumber lelahmu, semoga ketika kamu lagi ngerasain gak baik karena orang lain, maafin orang-orang yang udah menyakiti kamu ya. Dan juga semoga kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan dilancarkan segala hal apapun yang saat ini sedang kalian jalankan. Amin. Tuh, kita tuh harus menebar hal positif guys. Jadi setidaknya tuh aku bisa menambah energi positif lah buat kalian semua. Karena kalau nggak gitu tuh kayak bukan aku banget gak sih? Ya, kita balik ke topik. Hari ini aku nggak galau ya. Cuman emang terakhir aku live tuh adalah beberapa yang galau dan DM juga yang galau perihal move on. Gak tahu ya, kayak lagi-lagi aku harus membawakan tentang move on. Ya sebenarnya aku udah pernah sih, cuman emang beda konteksnya aja kali ya. Tapi memang ya tujuannya ya sama gitu, tentang move on itu. Apa di sini ada yang lagi ngerasa galau? Ngerasa sedih? Atau masih trauma? Ya, trauma itu adalah hal yang dimana setiap orang pasti akan ngerasakan. Ketika kita sayang sama orang, ketika kita mencintai seseorang, setiap orang pasti akan ngerasain takut akan kehilangan. Dan setiap orang juga pasti akan merasakan yang dimana rasa sakit dan trauma akan ditinggalkan itu akan begitu terasa. Terlebih ketika orang itu sudah benar-benar tidak ada. Yang tersisa hanyalah apa? Hanyalah memori-memori indah yang dahulu pernah kalian rangkai bersama. Memori itu akan selalu teringat jelas dalam ingatan. Dan gak semudah itu juga untuk kamu lupakan. Mungkin memang orangnya gak ada. Orangnya udah asing, udah lost kontak. Tapi kamu juga gak bisa bohongin kan? Perasaan itu masih tertinggal. Dan kenangan itu juga masih teringat jelas. Kita gak tahu apa yang akan terjadi ke depannya seperti apa. Kita gak tahu juga. Mungkin apa yang kamu inginkan yang dimana kamu percaya bahwa hubungan kamu tuh akan berjalan dengan lancar, langgeng, sesuai dengan harapan dan keinginan kamu. Tapi takdir tuh gak ada yang tahu. Rencana Tuhan pun juga gak ada yang tahu. Kadang seindah apapun kita merencanakan akan sesuatu hal, kalau memang pada akhirnya Tuhan tuh tidak berkehendak, kalau memang pada akhirnya tuh takdir tidak berpihak, ya pilihan terbaik hanya menerima apa yang udah Tuhan kehendaki. Kita tuh hanya manusia biasa. Kadang apa yang kita inginkan itu gak akan selalu sesuai dengan apa yang kita mau. Kadang apa yang menurut manusia itu baik, belum tentu baik menurutnya. Memang proses berdamai dengan diri sendiri itu tidaklah mudah. Dan proses mengenal dengan orang baru itu juga tidaklah mudah. Apalagi itu ya kan? Kayak itu adalah salah satu hal yang rumit gak sih? Ketika harus mulai dari awal lagi, ketika harus adaptasi lagi, kenal orang baru lagi. Pasti itu akan menguras energi banget gak sih? Terlebih ketika harus mengenalkan diri lah ibaratnya. Karena kan kalau bisa sama orang yang sebelumnya tuh mungkin udah tahu ya, udah tahu kamu gimana, udah tahu dirinya juga gimana, dan apa yang kalian jalani sejauh ini tuh udah saling tahu gitu loh. Cuman kadang emang ada sesuatu hal yang sulit untuk diterima.
yaitu mengenai kehilangan dan kepergian. Ya, dua hal yang mungkin itu bagi setiap manusia itu adalah dua hal yang susah banget untuk diterima. Iya kan? Ya aku pribadi juga kalau misalnya kita nih ngerasa kehilangan entah itu keluarga, entah itu pasangan, entah itu teman. Semua itu adalah hal yang susah untuk diterima gitu loh. Pada akhirnya ya kita harus menerima hal-hal yang sulit untuk kita terima. Siapa sih yang mau ngerasain kehilangan? Siapa sih yang mau ngerasain kepergian? Gak ada yang mau. Setiap orang pasti menginginkan kebahagiaan. Yang dimana berawal dari kebahagiaan, ya pasti juga berharap berakhir dengan kebahagiaan juga. Sesuai dengan apa yang kamu mulai dengan penuh senyuman, juga harus berakhir dengan penuh senyuman juga. Tapi kadang apa yang kita inginkan tuh kadang gak sesuai ya. Emang awalnya tuh penuh dengan senyuman, gak taunya di ending penuh dengan tangisan dan penolakan yang dimana itu mungkin kamu gak terima karena emang keadaannya udah harus seperti ini. Dan seringkali mungkin kamu sering ngerasa pengen banget rasanya memulai dengan dia lagi. Pengen banget Tuhan bawa dia ke kamu sekali lagi. Pengen banget rasanya memulai dengan orang yang sama. Kalaupun memang ending akan tetap sama, setidaknya sudah mencoba untuk memperbaiki. Menurut aku, itu adalah hal yang gak salah sih. Kita wajar mengharapkan seseorang itu untuk kembali. Kita wajar mempunyai keinginan untuk memulai kembali dengan orang tersebut. Tapi, satu harus kamu ingat. Jangan terlalu menaruh harapan terlalu besar kepada seseorang. Karena apa yang kamu inginkan kalau emang Tuhan tidak berkehendak, kamu juga harus menerima gitu loh. Apalagi ketika kangen sama orang yang dimana orangnya udah gak ada. Iya, kenangannya sih masih ada, tapi orangnya udah gak ada. Rasanya senggenak itu ya asing. Rasanya senggenak itu ya lost kontak. Rasanya bingung harus ngapain. Rasanya juga gak tahu harus ngapain. Mungkin saat ini yang bisa kamu bilang, rasanya seperti tidak mengenal diri sendiri, hanya karena ditinggalkan oleh seseorang yang begitu berarti. Ini adalah salah satu hal yang membuat rasa trauma kamu hadir kembali. Mungkin yang sebelumnya kamu ngerasa kamu takut untuk mengenal orang baru. Kamu takut untuk jatuh cinta lagi. Tapi ketika bertemu dengannya, kamu yakin untuk membuka hati dan dialah orangnya. Namun siapa sangka, semua tidak ada yang tahu. Traumamu memang sudah sembuh dengannya. Tapi ternyata traumamu hadir kembali ya karenanya juga. Menyembuhkan rasa trauma itu tidaklah mudah. Karena hal tersebut adalah hal yang begitu menyakitkan bagi seseorang. Luka yang membekas di hati gak semudah itu untuk disembuhkan. Kadang kalau ada orang yang bilang, tinggal cari aja orang baru, nanti juga sembuh. Hey, aku gak setuju dengan pernyataan itu. Kenapa aku gak setuju? Setiap orang tuh beda-beda. Tidak bisa disamakan dirinya dengan diri orang lain. Mungkin ada orang di luar sana tuh yang kalau misal udah selesai tuh, ya dia tipikal orang yang cepat move on ya gak sih? Tipikal orang yang, gak mau berlarut-larut terlalu lama lah dalam kesedihan. Tapi gak semua orang tuh punya perasaan itu gitu loh. Gak semua orang tuh bisa. Kalau misalnya ada orang, ataupun kamu ngerasa kamu tuh tipe orang yang susah move on, bukan berarti kamu yang gak bisa move on. Mungkin memang masa dia di kamu belum benar-benar selesai, belum benar-benar usai. Cerita dia di diri kamu belum sepenuhnya kamu akhiri. Mungkin dari dirinya tuh semuanya tuh sudah berakhir, tapi dari diri kamu belum. Sampai kamu masih berharap sampai sekarang, andai Tuhan bawa dia kembali, mungkin kamu yakin kamu akan bisa untuk memperbaiki. Karena apa yang telah rusak mungkin
masih bisa untuk diperbaiki walaupun emang gak sepenuhnya bisa untuk diperbaiki. Tapi setidaknya kamu udah mencoba untuk memperbaiki. Semua gak ada yang salah kok. Kita semua berharap akan kembalinya seseorang yang kita sayangi. Tapi jangan terlalu menaruh harapan terlalu besar ya. Kamu juga harus terima konsekuensinya. Kalau emang dia udah sama orang baru, dia udah menemukan kebahagiaannya, kamu harus nerima akan hal itu. Gak selamanya apa yang kamu inginkan tuh akan selalu terwujud. Perihal mengikhlaskan emang tidak semudah itu. Terlebih ketika hanya bisa berbicara saja tanpa merasakannya. Iya benar, siapa bilang mengikhlaskan itu mudah? Semua tidak mudah. Semua butuh proses dan waktu. Kalau memang saat ini kamu ngerasa masih belum move on, dan kamu nanya ke aku, gimana caranya move on ke April? Move on itu ada dalam diri kamu sendiri. Ini menurut pendapatku. Karena buat aku, seseorang yang terluka, trauma, ia pasti pengen banget yang namanya itu cepet-cepet move on. Tapi semua itu tidak bisa diukur dari pendapat seseorang. Ketika kamu bertanya sama seseorang, tips move on tuh kayak gini ya. Sebenarnya kalau buat aku tuh, tips move on itu ada dalam diri kamu sendiri. Mau atau enggaknya kamu untuk berubah, mau atau enggaknya kamu untuk mengubahnya, dan memperbaiki dan menyembuhkannya. Walaupun dalam hati kecil kamu emang, ya emang aku tuh udah niat untuk move on ke April. Aku emang udah berusaha gitu untuk move on, tapi lagi dan lagi aku selalu gagal. Hey, kamu gak gagal buat aku. Kamu adalah seseorang yang mungkin saat ini belum berhasil aja untuk melewati fase move on. Setiap orang tuh pasti akan ada di fase-fase itu. Fase terberat setelah kehilangan, yaitu move on secara perlahan. Dan itu semua gak mudah. Semua butuh proses dan waktu. Dan kamu harus percaya sama proses kamu. Dan kamu harus percaya sama effort kamu untuk diri kamu sendiri. Kita gak ada yang tahu. Mungkin saat ini kamu bisa bilang dengan kamu bisa bilang kalau kamu itu udah move on. Tapi udah sesuai belum? Karena itu cuma memanipulasi kamu aja. Ya, agar orang lain tahu ya kalau kamu tuh udah move on. Gak apa-apa kalau emang lagi ngerasa sedih. Gak apa-apa kalau inget dia lagi. Gak apa-apa kok berharap lagi. Cuma semua itu harus ada batasannya. Kamu juga harus bisa mengontrol diri kamu sendiri. Dan kamu juga harus bisa untuk mengupgrade diri kamu lah. Dan kamu harus yakin kalau kamu bisa menyembuhkan rasa trauma itu. Tidak ada yang tidak mungkin dan tidak ada yang tidak bisa. Ya, fase-fase mengikhlaskan, melewati semuanya dengan kesendirian itu emang gak enak banget ya. Yang dimana harapan itu masih ada. Masih selalu aja. Tentang dia, semua tentang dia dan dia. Gak apa-apa. Kalau kamu pengen dia kembali atau pengen banget Tuhan ngasih dia lagi gitu loh. Maksudnya kayak ngembalin dia lagi ke kamu. Tapi kalau emang semua gak sesuai dengan keinginan kamu, harus terima ya. Mungkin emang Tuhan punya cara lain untuk membuat kamu bahagia dengan orang yang berbeda. Dan ya kalau seseorang yang emang belum bisa move on tuh, pasti dia akan selalu ngerasa gak ada yang lebih baik dari dirinya. Ia akan selalu berpihak ke orang yang dia sayang. Ya, semua itu manusiawi kok. Dan gak bisa dinilai kalau orang yang seperti itu adalah orang yang terlalu bucin. Karena emang gak bisa untuk ngelupain gitu loh. Karena kan hati itu dan perasaan gak bisa dikontrol guys. Setiap orang memiliki perasaannya masing-masing. Kalau ada yang menilai kamu A, menilai kamu B, menilai kamu C gitu, gak usah didengerin. Kalau emang gak berimpak positif untuk diri kamu. Tahu yang ngerasain tuh kamu. Yang tahu lukanya sedalam apa tuh kamu. Yang tahu sakitnya sesakit apa itu juga kamu. Yang tahu gimana caranya nyembuhin itu juga kamu. Yang terpenting jangan menjadikan orang lain
pelampiasan kamu ya, karena orang lain tuh gak punya salah perihal luka-luka kamu. Sembuhkan dirimu hingga nanti kamu siap untuk membuka hati untuk orang baru. Dan kamu harus percaya bahwa apa yang saat ini menjadi sumber pikiran kamu, yang dimana trauma kamu itu hadir kembali, kamu harus percaya bahwa trauma itu pasti bisa segera pulih. Dan nanti akan digantikan dengan seseorang yang lebih baik. Jangan terlalu berharap ya. Kalau emang udah selesai, harus terima. Ya semua itu emang gak mudah untuk diterima. Tapi aku mau kamu fokus sama diri kamu, bagian diri kamu, dan berikan yang terbaik untuk dirimu sendiri. Aku yakin atas apa yang udah kamu perjuangkan untuk diri kamu, dan kamu juga udah memberikan effort untuk diri kamu gitu loh. Kalau emang hasilnya belum sesuai, mungkin emang perlu waktu lebih lagi. Jangan menyerah ya. Dan emang aku jarang banget sih bawain relationship kalau misalnya di konten. Mungkin kalian kalau ngelihat judul aku tuh pasti kebanyakan dari live gitu loh. Bukan berarti aku tuh problematik gitu, banyak permasalahan hidup. Enggak juga sih guys, karena emang aku tuh selalu berpatokan, kalian tuh lagi ngerasain ini, kayaknya tuh kalau aku bawain ini cocok deh. Itu sih, karena tujuan aku tuh ingin menemani kalian supaya kalian nyaman. Jadi aku selalu usahain yang terbaik buat kalian. Dan aku senang banget karena bisa nemenin lagi di live lagi. Tuh aku jadi grogi kan. Dan aku senang banget karena bisa nemenin kalian di malam hari ini lagi. Dan jangan lupa support aku terus ya, supaya channel ini bisa semakin berkembang. Makasih atas support kalian sejauh ini, dan gak pernah bosan untuk mendengarkan podcast yang aku bawakan. Semoga aku bisa terus memberikan podcast yang terbaik buat kalian. Makasih ya udah selalu nyariin aku kalau misalnya aku nggak upload, terus udah stay di podcast ini, channel ini. Semoga aku bisa terus memberikan yang terbaik buat kalian semua. Maaf ya kalau ada salah kata dan banyak kurangnya. Dan jangan lupa juga kalau buat sharing ataupun sharing, bisa follow Instagram aku dan TikTok aku buat gak ketinggalan live TikTok aku. Karena pas 2 hari yang lalu ya, kapan tuh, aku sempat live dan kangen banget. Karena kalian yang masih se-excited itu. Makasih ya buat semuanya. So nanti aku akan menyapa kalian lagi di episode selanjutnya. Jangan pernah bosan ya. Ya pasti di podcast teman cerita.